Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 TPB 34 dengan anggota kelompok Nurhayati Syanturi dengan NIM 121120164 dari program studi teknik geofisika. Salmon Silaban dengan NIM 121120162 dari program studi teknik geofisika. Dan Jentina Susanti Gultom dengan NIM 121120166 dari program studi teknik geofisika. Untuk program kami berjudul Penerapan C++ pada cuaca di suatu daerah. Nah, di sini saya akan menjelaskan program yang kami buatkan tentang data cuaca di suatu tempat. Nah, yang pertama sekali kita buat dulu seperti ini, include your stream, baru buat lagi using namespace std, baru interject main, buka kurung, tutup kurung, buka kurung, kurung kurawat, string pilih, ulang nama daerah. Baru di sini ada float. Float ini kami menggunakannya supaya menampilkan hasil desimal di belakang koma. Nah, untuk float pertama adalah data cuaca bulan, buka kurung siku 30, tutup kurung siku. Baru kedua float data cuaca tahun, buka kurung siku 12, tutup kurung siku. Baru float ketiga adalah total bulan sama dengan 0, rata bulan. Masuk dari total bulan ini maksudnya adalah datanya nanti dalam satu bulan itu adalah jumlah hari satu bulan ada 30. Nah, seperti di sini. Baru float total tahun sama dengan 0, rata tahun. Total tahun di sini juga sama seperti bulan. Bulan dalam satu tahun. Nah, berarti dalam satu tahun ada 12. Nah, di sini kurung siku yang dua ini menandakan bahwa ini adalah sistem dari array. Nah, di sini kami juga melakukan pengulangan do dan while. Ini do-nya do dan ini while-nya while. Nah, setelah itu kita menginginkan data cuaca di suatu daerah, maka kita buat cout-nya data cuaca di suatu daerah. Lalu cout kedua, tentukan pilihan Anda. Pilihannya ada dua. Pilihan pertama kita masukkan cout-nya. Pilihan pertama itu cuaca per bulan. Baru cout berikutnya pilihan kedua cuaca per tahun. Nah, kita buat lagi cout-nya. Silahkan masukkan daerah yang diperiksa. Ini maksudnya adalah contohnya kita memasukkan nama daerah mana yang ingin kita periksa. Dan di sini CIN-nya sama dengan kita masukkan nama daerah yang kita periksa tersebut. Dan cout-nya lagi, silahkan pilih data cuaca yang ingin diperiksa. Maksudnya kita memilih data antara data pertama dan data kedua, atau cuaca pertama, cuaca per bulan atau cuaca per tahun. Dan CIN-nya adalah kita pilih dari dua-dua ini. Nah, setelah kita pilih, kita sebelumnya kita menerapkan di sini namanya sistem percabangan if. Nah, bagaimana jika kita memilih if? Kita memilih if-nya itu adalah 1, maka cout-nya adalah masukkan data dalam bentuk Celsius seperti itu. Dan untuk rumusnya adalah for integer sama dengan 0, i kecil 30, i plus plus. Dan cout-nya nanti adalah keluar seperti ini. Data K misalnya data pertama, data kedua seperti itu, i tambah 1. Baru CIN-nya nanti kita masukkan data, kalau kita milih nomor 1, kita masukkan data cuaca dalam bulan tersebut. Berarti ada 30 nanti data yang kita masukkan. Nah, kurung awal ini menunjukkan bahwa ini adalah array. Dan baru total bulan plus sama dengan data cuaca. Kurung awal, kurung siku, i, tutup kurung siku. Ini adalah rumusnya nanti untuk melakukan perhitungan rata-rata seperti itu nanti. Dan di sini untuk menghitung rata-rata bulannya adalah sama dengan total dalam satu bulan itu atau banyak data dalam satu bulan dibagi 30 hari. Nah, untuk cout-nya nanti cuaca per bulan sama dengan seperti itu. Dan cout-nya lagi adalah C-nya ini menunjukkan seperti satuan seperti itu. Karena Celsius sekali berarti ini C menunjukkan Celsius. Dan kita juga menerapkan percobaan lagi if, di mana jika rata-rata bulannya lebih besar dari 40, maka cout-nya nanti yang keluar nanti adalah panas ekstrim. Dan di sini else if, dan apabila rata-rata yang didapat lebih besar atau sama dengan 30 sampai lebih kecil sama dengan 40, maka nanti cout yang keluar itu adalah sangat panas, cuacanya itu sangat panas. Dan selanjutnya yang berikutnya adalah rata bulannya itu adalah lebih besar atau sama dengan 25 sampai dengan rata bulan lebih kecil sama dengan 30. Itu menunjukkan bahwa cuacanya panas di cout-nya. Dan else if-nya lagi adalah
rata-rata bulan itu lebih besar dari 20 sampai lebih kecil atau sama dengan 25. Itu cuacanya sama dengan sedang. Dan berikutnya adalah else if rata bulannya itu adalah lebih besar atau sama dengan 5 derajat sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 20 derajat. Maka di situ cuacanya itu dingin. Nah, untuk total bulannya adalah sama dengan total bulan per 30 hari. Maka CO-nya nanti yang keluar adalah ini. Jadi cuaca bulan daerah tersebut sama dengan seperti misalnya nanti keluar 16 derajat Celcius, maka dari rata-ratanya itu berarti 16 derajat Celcius keluar dari sini. Dan untuk CO-nya lagi ada C. C-nya ini melambangkan satuan dari Celcius. Nah, kita juga menerapkan percobaannya lagi dari kondisi yang kedua itu adalah else if. Bagaimana jika kita pilih yang kedua? Maka yang keluar adalah masukkan data dalam bentuk satuan Celcius. Untuk for derajat I sama dengan 0, I kecil sama dengan 12, I plus plus. I 12 ini maksudnya adalah datanya tidak boleh lebih besar dari 12 seperti itu. Maka CO-nya nanti yang keluar adalah data K. Datanya itu data ke-1 sampai data ke-12. Dan C-in. C-in-nya itu adalah data cuaca tahu. Kurung siku buka, I kurung siku tutup. Nah, inilah nanti menandakan juga bahwa ini adalah sistem array seperti itu. Nah, untuk rumusnya sama dengan yang di atas tadi. Jika lebih besar dari 40 semuanya panas ekstrim, dan sampai jika F-nya adalah lebih besar dari 5 derajat sampai lebih kecil atau sama dengan 20 derajat itu adalah dingin. Nah, setelah itu maka programnya setelah siap nanti programnya keluar, maka akan keluar seperti ini jawabnya. Ketik ya jika ingin mengulang, dan ketik tidak jika ingin mengakhiri program. Nah, maka kalau kita ketik ya berarti programnya ulang. Tapi ini terjadi karena ini while-nya ini menandakan ulang sama dengan ya seperti itu. Nah, seperti tadi maka kita langsung run saja. Nah, di sini kan juga seperti yang setelah siapnya itu adalah data cuaca di suatu daerah. Baru tentukan pilihan Anda. 1 cuaca per bulan, 2 cuaca per tahun. Silakan masukkan nama daerah yang terasa. Nah, misalkan kita masukkan nama daerah yang terasa adalah bulan dari Lampung. Oke. Di sini kita disuruh memilih. Silakan pilih data cuaca yang tidak terasa. Nah, yang kita pilih itu adalah pilihan pertama dan pilihan kedua. Misalkan saya ingin memilih yang kedua. Nah, di sini langsung diminta data ke-1. Misalkan saya ingin masukkan data secara random. Nah, ini seperti tadi. Cuaca per tahunnya sama dengan 16,333 Celcius. C ini menandakan Celcius. Nah, di sini koma 333. Inilah fungsi daripada float tadi. Nah, untuk kiranya tahu cuaca di suhu ini masuk ke dalam kategori dingin. Kenapa? Karena tadi else if-nya adalah lebih besar dari 5 derajat sampai lebih kecil sama dengan 20 seperti itu. Maka dikategorikan dalam kategori cuaca dingin. Nah, jadi cuaca daerah tersebut adalah sama dengan 16,333 Celcius. Nah, di sini inilah tadi yang seperti yang saya bilang itu. Perulangan ketik ya jika ingin mengulang, dan ketik tidak jika ingin mengakhiri program. Nah, misal kita ingin melanjutkan program atau ingin mengulang, maka kita ketik ya. Nah, kita juga lagi diminta masukkan daerah yang diperiksa. Kita lagi Lampung. Yang kita inginkan adalah yang pertama. Nah, di sini kita masukkan data secara jujur.
Nah, di sini kalau tadi kan seperti yang saya bilang bahwa dalam yang pertama kita menginput data sampai 30. Nah, di sini saya sudah menginput data ke 30. Beda sama dengan yang kedua tadi, bahwa saya hanya menginput datanya yang 12. Di sini saya menginput 30. Coba kita untuk enter. Nah, tidak ada lagi lanjutan, cuma mentok di 30. Di sini cuaca per bulannya dalam 30 hari itu rata-ratanya adalah 24,3 derajat Celcius. Ini masuk dalam kategori sedang. Karena tadi kalau kategori sedang itu antara 20 lebih besar 20, lebih besar sama dengan 20 sampai kecil sama dengan 25. Nah, jadi cuaca bulan tersebut adalah 24,3 derajat Celcius. Ketik ya jika ingin mengulang dan ketik tidak jika ingin mengakhiri program. Nah, di sini saya ingin mengakhiri program. Jadi saya ketik tidak. Nah, seperti ini. Demikianlah hasil penjelasan kami tentang penerapan pada DFC++ pada cuaca di suatu daerah. Jika dalam penyampaian sebelumnya ada kesalahan kata atau beberapa pertanyaan yang salah, kami mohon maaf. Dan kami juga mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari program yang kami buat. Sekian dan terima kasih.